Ya, penangkapan terhadap aktivis media sosial Palti Huta Barat menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan netralitas Polri pada penyelenggaraan pemilu 2024. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Pembungkaman lewat Undang-Undang ITE terhadap upaya partisipasi masyarakat yang sedang melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah, bukankah justru mencederai demokrasi? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama Ketua PBHI ada Mas Julius Ibrani yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Julius, apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Ya, Mas Julius, Palti tidak tanggung-tanggung ditangkap langsung oleh Bareskrim Polri. Menurut Anda apakah seserius itu? Jadi kalau kita lihat ya, dari materi persoalan yang menjadi dasar bagi penindakan oleh Bareskrim Mabes Polri, yaitu soal video yang terjadi di Batubara, Sumatera Utara, kaitannya dengan adanya arahan untuk mengerahkan aparat negara memenangkan salah satu paslon untuk pemilu nanti. Nah, ini yang harus diklarifikasi sejak awal. Undang-Undang Pemilu ya nomor 7 tahun 2017 menegaskan segala bentuk persoalan yang kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu itu harus diselesaikan dalam koridor pemilu terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini seharusnya mengklarifikasi dulu adalah Bawaslu. Ya, pemeriksaan video oleh Bawaslu, pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat oleh Bawaslu, hingga kemudian semua terverifikasi dalam koridor penyelenggaraan pemilu. Apakah Polri, Bareskrim dalam hal ini tindak pidana menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu? Dia bukan menjadi bagian karena materinya bukan materi tindak pidana. Kalaupun itu diduga adalah tindak pidana, maka selesaikan dulu materi pemeriksaan dalam koridor penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang saya pikir menjadi logika yang dilompati sehingga penangkapan terhadap Palti itu terdengar dan terpublikasi menjadi sebuah tindakan yang represif dan justru menambah kisruh pendapat atau opini publik terkait dengan dugaan kebenaran dari video tersebut. Dan oleh karenanya juga, maka publik tidak akan bisa percaya jika soal validasi kebenaran atau tidak video yang disebarkan oleh Palti itu dari pihak Polri. Nah, ini yang jadi kisruh selanjutnya. Lantas dari mana kita bisa mempercayai kebenarannya kalau koridornya bukan koridor penyelenggaraan pemilu dan itu tidak pidana? Ini yang harusnya jadi catatan. Baik, Mas Julius, sebelumnya Bawaslu Batubara sudah menyatakan menutup pemeriksaan kasus tersebarnya rekaman ini. Kemudian apakah tetap perlu jika dilakukan penangkapan dan juga pemeriksaan terhadap Palti Huta Barat yang diduga menyebarkan rekaman tersebut? Ya, tadi di awal saya katakan bahwa pemeriksaan dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini stay dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Artinya dia tidak perlu melebar sampai kepada dugaan pemeriksaan pidana, penangkapan, atau bahkan sampai pemenjaraan segala macam. Publik butuh klarifikasi atas segala bentuk dugaan tidak netralnya aparat negara, baik TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan yang lainnya yang selama ini beredar dan bahkan ramai dilihat di depan mata publik. Jadi kalau hal ini ditangani secara pidana, publik akan merasa bahwa ini coba dibungkam namanya, ini coba ditutup dengan sesuatu yang lain, bukan dengan koridor penyelenggaraan pemilunya. Jadi seharusnya tidak ada penangkapan seperti ini, tidak ada kriminalisasi seperti ini, yang ada justru klarifikasi, penjelasan. Dan perlu diingat juga penutupan laporan oleh Bawaslu di Batubara sana itu kan tidak tersebar ke ruang publik. Kenapa ditutup? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah sudah diperiksa semuanya atau belum? Sehingga opini yang beredar masih bersifat liar dan bahkan berbagai macam opini. Nah, ini yang harus dituntaskan, ini yang harus dijelaskan supaya pemilu kita bersih, supaya pemilu kita juga adil gitu dan tidak terjadi kekisruhan akibat banyak opini yang beredar tanpa ada penjelasan dari penyelenggara pemilu secara memadai dan secara terbuka gitu. Baik, dugaan polisi tidak netral ini kembali mengemuka pasca penangkapan Palti Huta Barat. Bagaimana menurut Anda, Mas Julius?
Ya. Bisa diulang siapa? Ya, dugaan polisi tidak netral ini kembali mengemuka pasca kasus ini. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Julius? Nah, saya berkali-kali merujuk juga pada pernyataan dari Jaksa Agung, ya, ST Burhanuddin, yang mengatakan bahwa segala bentuk dugaan tindak pidana yang terkait dengan pemilu, baik itu kasus korupsi, kasus apapun itu, yang kuat sekali nuansa politiknya, maka harus diperhatikan betul, dipertimbangkan betul, dan bahkan kalau perlu ditunda hingga pemilu selesai. Kenapa? Karena pasti ada distraksi soal objektivitas, ada distraksi soal independensi dari si pemeriksa, dan tentunya kalau kita melihat latar belakang dugaan tidak netralitas terhadap Polri dan segala macam bentuk aparatur negara, ini juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Jadi saya katakan memang sebetulnya tidak perlu ada pemeriksaan tindak pidana apapun jika dia kaitannya dengan pemilu. Stay di dalam koridor penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi distraksi-distraksi, juga termasuk tidak terjadi dugaan-dugaan adanya perintah politik, komando dari pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. Gitu, siapa? Baik, Mas Julius, kalau kita kembali ke kasus rekaman suara yang melibatkan beberapa pejabat di Batubara yang kemudian viral di media sosial ini, Bawaslu Batubara menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini ditutup begitu. Bagaimana Anda melihat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara? Apakah sudah sesuai dengan koridor untuk mengungkap rekaman ini? Iya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu itu bukan pemeriksaan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Bawaslu tidak bisa memeriksa secara tidak transparan, tanpa publikasi yang memadai kepada masyarakat, dan tanpa edukasi kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau Bawaslu Batubara tiba-tiba menyatakan sendiri, tapi kita tidak bisa mencari dari mana ini hasil publikasi pemeriksaannya, bagaimana prosesnya. Dan tentu ini juga akan membuat masyarakat akan berpendapat atau beropini buruk terhadap Bawaslu itu sendiri. Saya sendiri tidak merasa bahwa penjelasan Bawaslu itu memadai. Kenapa dia ditutup? Apa hasil pemeriksaannya? Bagaimana prosesnya? Apakah ada pemeriksaan forensik digital yang terbuka oleh pihak yang independen kaitannya dengan validasi atau kebenaran dari video itu? Kan selama ini belum terjelaskan kepada publik. Nah, ini yang membuka asumsi-asumsi liar, dan bukan tidak berarti akan mengarah kepada keburukan atau kenegatifan dari performa Bawaslu itu sendiri, begitu salah. Baik, Mas Julius, pemeriksaan terhadap rekaman suara yang beredar ini, Bawaslu Batubara hanya melakukan pemeriksaan secara kasat mata, hanya menyamakan suara rekaman dengan suara asli. Jadi ini tidak cukup ya, seharusnya melibatkan lembaga lain. Mas Julius, seperti apa yang seharusnya dilakukan? Meskipun saat ini Bawaslu Batubara sudah menyatakan kasus ini sudah ditutup. Jelas tidak cukup. Barang ini adalah produk elektronik video. Kalau dalam konteks forensik namanya digital forensik. Pertanyaan saya, apakah Bawaslu Batubara menggunakan metode digital forensik dalam pemeriksaannya? Apakah Bawaslu Batubara memanggil ahli digital forensik dalam pemeriksaannya? Apakah Bawaslu Batubara menggunakan ahli metode mekanisme digital forensik yang independen, yang terbuka bagi umum, yang transparan? Sejauh ini saya perhatikan itu belum ada. Sehingga hasilnya patut dipertanyakan. Kita bukan ahli digital forensik, maka kita tidak bisa, tidak legitimate, bahkan tidak certified untuk menyatakan sebuah produk digital apakah itu valid atau tidak valid. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan ada komando-komando lain juga yang menyatakan atau yang memerintahkan supaya laporan ini segera ditutup, lalu disambut dengan kriminalisasi. Ini yang berbahaya, sahabat. Politik ini harus berada pada titik edukasi, sehingga membuka pencerahan kepada publik, membuka pemahaman kepada publik, agar publik bisa memilih secara independen, sesuai dengan bukan hanya keyakinannya, tapi kebenaran dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kan begitu intinya, sahabat. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Semoga kasus rekaman suara ini bisa terungkap kebenarannya, kemudian seluruh aparat bisa betul-betul netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Terima kasih Mas Julius, salam sehat selalu.